Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baiklah, kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun anda berada ya, yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah di Imam Ibn Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-40 ya dari kitab tersebut, yaitu bagian kedua dari bagian yang kedua ya, pertemuan kedua. Yang sebelumnya kita telah membahas mengenai itsbatul masyiati wal iradati lillahi subhanahu wa ta'ala ya, yaitu penetapan keinginan dan juga kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas adanya ke masyiah dan iradah bagi Allah taala, itu yang dijelaskan oleh Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 39 dan juga Al-Baqarah ya ayat 253, dan juga Quran surat Al-Maidah ya ayat 1. Penggalan ayat 1 ya dari Quran surat Al-Maidah. Oke, pada kesempatan kali ini Syekhul Islam membawakan Al-Quran surat Al-An'am ya ayat 165. Langsung saja ya kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Al-Quran surat Al-An'am ya, ayat 125. Kita coba terjemahkan ya. Dan firman Allah Ta'ala, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu, maka barang siapa yang Allah menghendaki ya kepadanya, menghendaki menunjuki dia ya, menghendaki untuk menunjuki dia, yasrah sadrahu lil Islam, Allah luaskan ya dadanya itu untuk Islam. Kemudian wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa Allah kehendaki kepadanya untuk menyesatkan dia ya, yaj'al sadrahu dayyqan harajan, Allah jadikan ya, Allah pasti jadikan dadanya itu ya dayyqan sempit ya, harajan menjadikan dadanya itu kebingungan ya, sempit serta kebingungan ya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu sedang mendaki ke atas langit ya, seperti itu. Quran surat Al-An'am ayat 125. Kemudian kita coba baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Sini Asyarhu. Qala Syekh Shalih Al Fauzan, fama yuridillahu ayyahdiyahu, dan barang siapa Allah menghendaki ya, barang siapa Allah menghendakinya untuk memberikan petunjuk kepada dia ya, kepadanya, maksudnya di sini adalah yakni mangsa Allahu subhanahu ayyuwaffiqahu wa yaj'ala qalbahu ya qabilan lil khair, yaitu barang siapa yang Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuknya ya, barang siapa yang Allah inginkan untuknya untuk memberikan taufik kepadanya dan menjadikan Allah menjadikan hatinya itu menerima terhadap kebenaran ya, terhadap kebaikan ya. Di situ adalah tafsiran untuk fama yuridillahu ayyahdiyahu, tafsirnya seperti itu ya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian di sini Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan susunan kata-katanya ya, susunan kalimatnya. Waman, di sini waman, dan di sini man itu isi man ya, di sini berperan sebagai ismu sarfin jazimun, yaitu isim syarat ya, isim syarat yang menjazimkan fiil ya, yurid ya. Kemudian wa yurid
Di sini majumun ini adalah fiil yang dijajimkan, yang dimajumkan ya, karena adanya isim syarat di sini, isim man. Artinya di sini menjadi syarat ya. Jumlah kalimat ini menjadi syarat untuk kalimat yang selanjutnya sebagai jawab syaratnya. Jadi wa yurid majumun ala annahu fi'lu syarti. Dan di sini fi'il yurid ya. Aroda yuridu dibaca yurid ya, dibaca sukun, tetapi karena bertemu sakinain ya, dua sukun, maka di sini dibaca kasroh ya, untuk meringankan bacaan, sehingga dibacanya bukan yurid tapi fama yuridillahu ayyahdiyahu. Dan barang siapa Allah menghendaki ya kepadanya untuk menunjuki dia, itu seperti itu. Di sini majumun ala annahu fi'lu syarti, itu dijajimkan ya, karena sesungguhnya dia inilah yang menjadi fi'il syaratnya. Kemudian bagian yang selanjutnya, yasroh sadrahu lil Islam. Allah pasti luaskan ya dadanya itu untuk menerima Islam. Di sini yasroh ini fi'il jazm juga ya, yang dijajimkan, yang dimajumkan ya, majumun ya. Di sini yasroh majumun bijawa bisart, majumun bijawa bisarti, itu dia dijajimkan karena dia menjadi jawab syarat yang kalimat sebelumnya, yakni Allah pasti jadikan dadanya, Allah pasti luaskan dadanya menerima Islam, seperti itu ya. Wasyarhu di sini Syekh menafsirkan ya, wasyarhu itu artinya adalah asyaqu ya. Syarah di sini artinya adalah syaqu, yakni luas ya. Di sini Allah ya, artinya luas dan juga lebar ya. Wa asluhu tausi'ah ya, dan aslinya adalah tausi'ah, yaitu membuat lebar ya, seperti itu. Kemudian di sini Syekh menjelaskan mengenai salah satu susunan dari syaroha ya, fi'il syaroha, yaitu wasyarahtul amro, dan aku di sini syarahtul amro, artinya meluaskan ya, meluaskan perkara. Artinya adalah bayantuhu wa waduhtuhu, yaitu aku menerangkan perkara tersebut dan aku menjelaskan perkara tersebut ya. Artinya dari syarahtul amro, bayantuhu wa waduhtuhu ya. Wal maknanya, dan di sini adalah maknanya, yakni yuwasi'ullahu sadrahu lil haqqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala meluaskan dadanya tersebut ya untuk kebenaran. Alladzi huwal Islam, yang kebenaran itu adalah tidak lain adalah Islam ya. Hatta yuqabilahu, sampai dia itu menerima Islam tersebut, bisadrin munsarihin ya, dengan dada yang sudah diluaskan ya, seperti itu. Bisadrin munsarihin. Kemudian wa may yurid ayudillahu ya, dan barang siapa Allah menghendaki ya kepadanya untuk menyesatkannya ya. Ai di sini juga wa man syaa subhanahu, dan di sini juga artinya adalah dan barang siapa Allah menginginkan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ai yusarrifahu ya, menginginkan untuk membelokkannya dia, an qubulil haqqi, dari menerima kebenaran ya. Di sini juga menjadi jumlah syarat ya, yakni fi'il syaratnya adalah yurid ya. Wa may yurid ayyudillahu, wa may yurid ayyudillahu, di situ adalah jumlah syaratnya. Kemudian jawab syaratnya adalah yaj'al sadrahu dayiqan, Allah pasti jadikan ya dadanya itu sempit ya. Ai la yattasi'u ya, la yattasi'u liqubulil haqqi, yakni dadanya itu tidaklah luas untuk menerima kebenaran ya, seperti itu. Kemudian harajan di sini yaitu sadidul daiqi ya, yaitu kerasnya kesempitan tersebut.
sebagai sebuah taukid ya di sini. Kemudian yang mensifati kalimat doyqan ini ya, sempit. Kemudian fala yabqa fihi munfidhul lil khairi ya, sehingga tidaklah tersisa di dalam dadanya tersebut, yaitu munafidhul lil khair ya, mangfadhul lil khair, tidak tersisa saluran untuk kebaikannya di dalam dadanya tersebut, seperti itu. Wahwa taqidun ya, dan ini adalah harajan, ini adalah sebuah penekanan di makna doyqon ya, untuk makna dari lafaz doyqon. Kemudian Syekh menjelaskan tafsir, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akannya dia itu sedang mendaki ke atas langit ya, seperti itu. Asluhu yatasa'adu ya, asluhnya di sini asalnya adalah fi'il yang tasa'ada yatasa'adu ya, itu sama saja ya, artinya seakan-akan sedang mendaki ke atas langit ya, seperti itu. Yakni ka'annama takallafa ma la yutiqu marratan ba'da marratin, seakan-akan dia itu menyusahkan diri ya pada apa-apa yang dia tidak memikul, pada apa-apa yang dia tidak memikulnya ya. Marratan ba'da marratin, yaitu sekali waktu setelah waktu yang lainnya, jadi terus berganti ya, seperti itu. Dia merasa dia memberat-beratkan diri pada apa-apa yang dia tidak memikul, tidak memiliki tanggung jawab kepada apa-apa yang dia tidak memiliki tanggung jawab sekali waktu setelah waktu yang lainnya ya, maksudnya adalah terus berganti ya, seperti itu. Kama yatakallafu may yuridis su'uda ya, may yuridul su'uda, sebagaimana ya orang yang menginginkan mencapai kepada langit ya, su'uda ila sama, sebagaimana orang yang ingin mencapai kepada langit itu memberat-beratkan dirinya sendiri ya, seperti itu. Di sini Syekh menjelaskan syabbahal kafiru fi thiqalil iman ya, jadi orang kafir itu serupa ya, menyerupai di dalam beratnya keimanan atas dirinya ya, beratnya beriman ya atas dirinya, bima yatakallafu, dengan yaitu orang kafir itu menyerupai terhadap orang yang memberat-beratkan diri ya, menyusah-nyusahkan diri. Bima yatakallafu ma la yutiqu bima yatakallafu ma la yutiquhu kasu'udis sama ya, yaitu orang kafir itu sama ya, itu menyerupai di dalam beratnya beriman ya atas dirinya sendiri, itu menyerupai kepada orang yang menyusahkan dirinya kepada apa-apa yang dia tidak menanggungnya, tidak memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut, seperti su'ud disama, seperti memanjat ke langit ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan asyahidu minal ayatil karimati ya, bukti dari ayat yang mulia di atas, yaitu Al-Quran surat Al-An'am ayat 125, yang menjadi bukti adalah anna fiha itsbat al-iradati lillahi subhanahu wa ta'ala ya, bahwa sungguhnya di dalam ayat tersebut ada penetapan iradah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fama yuridillahu, barang siapa Allah menginginkan ya, barang siapa Allah menghendaki ya, ada penetapan kehendak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha, dan bahwa sesungguhnya kehendak Allah itu syamilatun lil hidayati wal idlal ya, bahwasanya sesungguhnya kehendak Allah itu mencakup terhadap pemberian hidayah atau terhadap pemberian kesesatan ya, mencakup kedua hal tersebut, yang namanya kehendak Allah itu mencakup dua hal yang tadi ya, hidayah maupun pemberian hidayah maupun pemberian kesesatan ya, atau pemberian kesesatan ya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan yuridul hidayata wa yuridul idlala ya, yaitu Allah menghendaki
pemberian hidayah, dan juga Allah juga menghendaki pemberian kesesatan ya, kaunan wa qadaran ya, sebagai sebuah perwujudan, sebagai sebuah kewujudan, dan sebagai sebuah takdir ya, wa qadaron ya, wa qadaron li hikmatil baligho, li hikmatin balighotin ya, karena hikmah yang sempurna, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, fal iradatul rabbaniyatu naw'ani ya, yang namanya kehendak yang bersifat ketuhanan itu ada dua macam menurut Syekh Shalih Al Fauzan ya. Yang pertama an-naw'ul awal, yaitu jenis yang pertama iradatu kauniyatun ya, iradatun kauniyatun qadariyatun, yaitu kehendak yang bersifat terwujud ya, yang bersifat wujud, yang menjadi sebuah takdir ya di sini. Wa hadhihi muradifatul lil masyiah, dan yang ini, yang iradah yang kauniyatun qadariyatun itu persamaan katanya adalah sama dengan keinginan ya di sini. Muradifatun lil masyiati wa min amsilatiha ya, dan termasuk dari contoh-contohnya yaitu qauluhu ta'ala, yaitu termasuk dari contoh-contoh dari iradatu kauniyatun ya, iradatun kauniyatun qadariyatun adalah firman Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha, dan ketika ya kami menghendaki untuk menghancurkan sebuah bangsa ya, amarna, kami perintahkan ya mereka, kami perintahkan mutrafiha, orang-orang yang pembesar ya, yang bermewah-mewahan dari kaum tersebut ya, dari bangsa tersebut, fafasaku fiha, kemudian malah di sini fa-nya fasilah ya, kemudian malah mereka berbuat durhaka ya di dalam negeri tersebut. Ini Quran surat Al-Isra ayat 16 ya. Di sini Allah juga ada kehendak Allah terhadap pemberian ini ya, terhadap pemberian kehancuran terhadap sebuah kaum. Di situ ada kehendak Allah. Kemudian itu masuk kepada iradatun kauniyatun ya, wa qadariyatun, yaitu iradah yang bersifat kewujudan ya, sesuatu yang terjadi yang bersifat takdir ya, seperti itu. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan ketika ya Allah menghendaki terhadap sebuah kaum itu sebuah kejelekan, fala maraddalah, maka tidak ada penentangan ya baginya, tidak ada penentangan bagi Allah tersebut. Seperti itu. Ini Quran surah Ar-Ra'd ya ayat 11. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ya, yaitu yang telah dijelaskan di atas, dan barang siapa Allah menginginkan kepadanya untuk menyesatkan dia ya, yaj'al sadrahu, Allah pasti jadikan dadanya itu dayyqan, menjadi sempit ya, harajan, benar-benar sempit, benar-benar ya seperti kebingungan, seperti itu ya, bisa ditafsirkan seperti itu. Kemudian itu baru nau'ul awal ya, nau'ul awalu. Kemudian an-nau'ul tsani ya, an-nau'ul tsani yaitu jenis yang kedua dari iradah, dinamakan dengan iradatun diniyatun syari'atun, yaitu iradah yang bersifat keagamaan dan juga syariat ya. Wa min amthilatiha, dan termasuk dari contoh-contohnya iradah yang bersifat syariat ini adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah itu menghendaki ya untuk ia memberikan ampunan atas kalian ya, Allah menghendaki mengampuni kalian ya, seperti itu. Quran surat An-Nisa ayat 27. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, tidaklah Allah itu menghendaki
untuk menjadikan atas kalian itu min harojin ya. Tidak, Allah menghendaki atas kalian itu tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan atas kalian sebagian kesusahan ya, seperti itu. Walaki yuridu yutahhirakum, akan tetapi ya, walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah itu menghendaki untuk mensucikan kalian, seperti itu ya. Di sini kemudian firman Allah Ta'ala, wa qauluhu Ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum, hanyalah Allah itu menginginkan ya di sini untuk menghilangkan dari kalian ar-rijsa, liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Hanyalah Allah itu menghendaki untuk menghilangkan rijsa ya, dosa ya, dari kalian wahai ahli bait ya, seperti itu. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Di sini juga Allah kehendaknya termasuk ke dalam kehendak yang bersifat keagamaan dan juga syariat ya. Kemudian Syekh menjelaskan ya, al-farqu baina iradatain, pembeda dari dua jenis kehendak tersebut ya, yang telah dijelaskan di atas. Yang pembedanya adalah, yang pertama, al-iradatul kauniyatu, iradah yang kauniyah ini qad yuhibbuha Allahu wa yardaha ya. Yang iradah yang kauniyah ini kadang ya Allah itu mencintainya ya, dan juga kadang Allah meridhoi hal tersebut. Wa qad la yuhibbuha wa la yardaha, dan kadang juga Allah tidak mencintai keadaan tersebut ya, dan juga kadang Allah juga tidak meridhoi keadaan tersebut. Sementara wal iradatu syari'atu la budda annahu yuhibbuha wa yardaha, tidak ada pilihan lain bahwa sungguhnya Allah itu pasti mencintai ya kepada hal yang iradah bersifat syariat ini ya, dan juga Allah pasti meridhoi iradah yang bersifat syariat tersebut. Di sini Syekh menjelaskan, fallahu aradal ma'asiyata, sehingga Allah itu menghendaki ya sebuah kemaksiatan kaunan sebagai sebuah kejadian ya, wala yardaha syar'an, akan tetapi Allah tidak meridhoi maksiat tersebut ya, secara syariat Allah tidak meridhoi kejadian adanya maksiat tersebut. Seperti itu ya. Kemudian perbedaan yang kedua ya, dari dua jenis iradat yang telah dijelaskan di atas, wal iradatul kauniyatu, sementara ya iradah kauniyah itu maksudatun li ghairiha, itu dimaksudkan untuk yang selainnya ya, selain kejadian tersebut ya. Ka khalqil iblis ya, seperti penciptaan iblis. Ka khalqi iblisa ya, wasa iros sururi, dan juga seperti penciptaan wasa iris sururi, dan juga seperti penciptaan iblis dan sisa atau ya, seluruhnya dari keburukan-keburukan ya, penciptaan seluruhnya dari keburukan-keburukan. Litahsula bisa babi dzalika, agar ya terhasilkan dengan sebab penciptaan iblis dan juga adanya keburukan-keburukan. Litahsula bisa babi dzalika al mujahadatu wa taubatu wal istighfaru wa ghairu dzalika ya, agar terhasilkan mujahadah ya, kesungguh-sungguhan, dan juga at-taubah, sebuah taubat, wal istighfar, dan sebuah permohonan ampun ya, wa ghairu dzalika minal muhabah, dan yang selain itu dari apa-apa yang dicintai ya, seperti itu. Jadi iradah kauniyah itu dimaksudkan kepada yang bukan yang kejadian yang terjadi tersebut, tetapi seperti penciptaan iblis ya, dan seperti penciptaan seluruh keburukan-keburukan, tetapi dimaksudkannya itu untuk
terhasilkannya karena sebab-sebab ini ya, karena sebab ada iblis dan sebab adanya keburukan-keburukan agar terhasilkan ya, karena sebab adanya itu al-mujahadah, kesungguh-sungguhan ya. Kemudian ada juga wa taubah, permohonan ampun ya, wal istighfaru, agar terhasilkan istighfar, wa ghairu dzalika minal muhab, dan yang selain itu dari apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian wal iradatu syari'atu maksudatun lidzatiha, sementara ya yang namanya iradah syariah itu syar'iyah ya, wal iradatu syar'iyatun wal iradatu syar'iyatu maksudatun lidzatiha, sementara yang iradah yang bersifat syariat ya itu dimaksudkan terhadap apa-apa, terhadap zatnya itu tersendiri, terhadap syariat itu sendiri ya di situ. Sehingga di sini Syekh menjelaskan fallahu arada ta'ata, sehingga Allah itu menginginkan sebuah ketaatan kaunan wa syar'an, sebagai sebuah kejadian ya, dan juga sebagai sebuah syariat. Wa ahabbaha wa radiyaha, dan Allah juga mencintainya mencintai ketaatan, juga meridhoi ketaatan tersebut ya, seperti itu. Kemudian pembeda antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah ya. Yang ketiga adalah al-iradatul kauniyatu la budda min wuqu'iha ya. Yang namanya iradah kehendak yang bersifat kauniyah itu tidak ada pilihan lain ya selain terjadinya kejadian kauniyah tersebut ya. Sementara wal iradatu syar'iyatu, sementara iradah yang syar'iyah ini la yaljamu wuqu'uha, tidaklah harus terjadinya syariat tersebut ya. Faqad taqa'a ya, faqad la taqa'a ya. Maka kadang dia yang kehendak yang bersifat syariat ini terjadi ya, dan kadang juga tidak terjadi ya, seperti itu. Seperti apabila seseorang ya menurut iradah syar'iyah itu dia seharusnya memakan makanan yang halal semua ya, menjauhi makanan-makanan yang haram. Akan tapi apabila tidak didapati makanan yang halal ya, hanya ada makanan haram, dan itu hanya itu satu-satunya untuk bertahan hidup ya di sebuah tempat, di sebuah lokasi ya, maka mau tidak mau al iradatu syar'iyatu ini tidak terjadi ya, tidak bisa terjadi, tidak bisa tetap dipertahankan ya untuk tidak memakan yang haram, tapi akhirnya bisa menjadi dibolehkan ya, seperti itu. Jadi iradah syariah ini kadang tidak harus benar-benar harus terjadi ya, kadang dia harus terjadi dan kadang juga dia tidak harus terjadi, seperti keadaan yang tadi, maka itu dibolehkan memakan makanan yang haram tersebut ya, seperti itu. Di sini tanbihun, di sini ada pengumuman atau peringatan ya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Tajtami'ul iradatani ya, jadi dua jenis iradat ini berkumpul, yaitu al-kauniyatu wa syar'iyatu, yang kauniyah dan yang syar'iyah ini fi haqqil mukhlisi muti'i ya, pada kebenarannya orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang taat ya, seperti itu. Jadi orang yang ikhlas dan orang yang taat itu terkumpul kepada mereka ya, di dalam hati mereka itu terkumpul dua jenis kehendak ya, kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah dari Allah, seperti itu. Watang faridul iradatul kauniyatu, dan juga di sini iradah yang kauniyah ini ternyata terpisah ya, fi haqqil asi, yaitu terpisah terhadap orang-orang yang maksiat ya, seperti itu. Jadi hanya ada iradah kauniyah saja kemaksiatan tersebut terjadi, hanya ada kehendak kauniyah ya di situ, tidak ada kehendak syar'iyah pada perbuatan-perbuatan orang yang bermaksiat, seperti itu ya. Tanbihun akhar, yaitu penjelas atau pengumuman yang lain ya, yaitu peringatan yang lain. Malam yuthabbit ya, malam yuthabbitil iradataini
barang siapa yang tidak menetapkan dua jenis iradah ya yang telah dijelaskan di atas, wa yufarriq ya, dan barang siapa tidak memisahkan ya bainahuma di antara keduanya, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat ya, dia telah menyimpang. Kal jabariyah, seperti orang jabariyah ya, wal qadariyah, dan seperti orang qadariyah. Itu salah satu teologi ya, teologi dari orang-orang mubtadi, orang-orang yang bid'ah memiliki teologi yang kita kenal dengan kaum Jabariyah dan juga kaum Qadariyah ya. Di sini Syekh menjelaskan bahwa fal Jabariyatu, maka kaum yang Jabariyah ini asbatul iradatul kauniyatu faqat ya. Mereka itu menetapkan iradah yang bersifat kauniyah ya, yang bersifat sebab akibat, yang bersifat perwujudan ya. Mereka menetapkan kehendak yang bersifat kauniyah tersebut saja ya. Wal qadariyah tu, sementara ya orang yang qadariyah asbatul iradatu syar'iyyatu faqat, maka orang yang qadariyah ini mereka menetapkan kehendak syar'iyyah yang bersifat syariat saja ya, seperti itu. Wa ahlu sunnati, sementara ya ahlu sunnah asbatul iradataini, mereka itu menetapkan dua jenis kehendak, wa farraqu bainahuma, dan mereka juga membedakan di antara keduanya. Jadi gini ya, Al-Jabariyah ini menurut saya adalah orang yang menetapkan iradah kauniyah saja ya. Dia tidak menetapkan iradah yang syar'iyah. Jadi apabila perbedaannya adalah itu ya dengan orang Qadariyah. Orang yang Jabariyah ini dia menetapkan iradah kauniyah saja semua. Jadi di situ mereka mempercayai bahwa semua perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah ya, seperti itu. Semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Sehingga di sini mereka menafikan ikhtiar ya. Setiap apa yang terjadi gitu ya, terwujud di dunia ini semua adalah perbuatan Allah. Maka mereka, orang yang Jabariyah ini, mereka menafikan ikhtiar ya dari kita, dari manusia gitu. Sehingga mereka hanya mengandalkan tawakal ya. Apabila itu sudah menjadi kehendak kauniyahnya Allah, maka mereka ya sudah gitu, seperti itu, tidak ada ikhtiarnya ya. Kemudian sementara orang yang Qadariyah ya, orang-orang yang Qadariyah ini mereka menetapkan hanya iradah syar'iyyah saja, yaitu kehendak yang bersifat syariat saja ya di sini. Sehingga mereka menafikan yang namanya tawakal kepada Allah. Mereka berikhtiar semampu mereka, tapi mereka juga karena tidak menetapkan iradah kauniyah ya, kehendak yang bersifat takdir, mereka akhirnya tidak bertawakal ya. Jadi di sini mereka juga mempercayai bahwa menolak bahwa Allah itu menciptakan perbuatan hamba ya, seperti itu. Mereka menolak bahwa perbuatan hamba itu bukanlah diciptakan oleh Allah. Jadi semuanya itu adalah ikhtiar dari dalam diri sendiri bagi orang Qadariyah. Apapun yang dia dapat, apapun yang terjadi padanya, maka dia beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang bersumber dari dirinya gitu ya, seperti itu ya. Sehingga kalau kita bedakan, apabila terjadi musibah ya, yang namanya orang Jabariyah ini, mereka itu seperti ya sudahlah, disuruh untuk mengungsi, mereka akan berkata seperti ini, apabila Allah tidak menghendaki ya sudah, tidak akan menghendaki. Terus apabila Allah menghendaki mau kita pergi kemanapun, tetap ya wabah ini atau bencana ini akan kita dapatkan ya, seperti itu. Itulah orang Jabariyah yang menafikan bahwa manusia itu memiliki andil ya dalam segala sesuatu yang terjadi ya. Ada faktor dari manusia, dari dalam diri manusia. Jadi mereka menafikan ikhtiar, orang Jabariyah. Kemudian orang yang Qadariyah ini, saat terjadi musibah
ya mereka langsung berikhtiar bersungguh-sungguh ya untuk menghindari wabah, menghindari musibah. Mereka lupa setelah mereka melakukan hal tersebut, mereka lupa bahwa mereka harus bertawakal, karena bisa saja ya mereka juga sudah berpindah, tapi tetap saja wabah itu tetap bisa menyebar ya atas izin Allah, atas kehendak Allah ya, seperti itu. Jadi yang Jabariyah ini menafikan ikhtiar, yang Qadariyah ini menafikan sebuah tawakal ya. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri gitu, sehingga tidak bertawakal kepada Allah. Sementara yang ahlu sunnah ya, mereka menetapkan asbatul irodatain, mereka menetapkan dua jenis irodah ya, dua jenis kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqu bainahuma, dan mereka juga membedakan di antara kedua kehendak tersebut ya, seperti itu. Mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan di sini. Pada kesempatan kali ini ya, saya rasa sudah cukup ya untuk membahas al-masyiah, al-iradah dan masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah itu ada kehendak dan juga ada keinginan ya, ada masyiah dan juga ada iradah. Jelas ya, ayat-ayat Al-Qur'an menetapkan sifat Allah tersebut ya, yaitu Allah berkehendak, Allah memiliki keinginan ya, Allah maha memiliki keinginan, Allah maha berkehendak ya, seperti itu. Dan kehendak Allah dan iradah Allah itu terbagi menjadi dua ya, iradah kauniyah dan juga ada iradah syar'iyah, seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Mungkin pada kesempatan kali ini ya saya cukupan sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.